Oke, perkenalkan nama saya Bagus Purnama, NIM saya 2402111050. Di sini saya akan mereview singkat film Kakek Cangkul tahun 2012. Kakek Cangkul adalah film yang berhasil menggabungkan komedi ringan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dalam. Sebagian besar ceritanya terfokus pada hiburan. Film ini tetap berhasil menunjukkan bagaimana kehidupan desa diwarnai dengan semangat gotong royong, kedekatan dengan alam, dan penghormatan terhadap tradisi. Melalui karakter Kakek Cangkul, film ini mengingatkan kita akan pentingnya mempertahankan warisan budaya dan menjaga keseimbangan hidup yang seringkali terlupakan dalam kehidupan modern. Dengan bulutan humor yang hangat dan sentuhan kearifan lokal yang mendalam, Kakek Cangkul menjadi tontonan yang hanya menghibur tetapi juga memberi pelajaran tentang nilai-nilai kehidupan yang sangat relevan bagi masyarakat Indonesia, terutama yang hidup di pedesaan. Perkenalkan, nama saya Lena Putri dengan NIM 240211099. Di sini saya akan nge-review tentang film Si Manis Jembatan Ancol. Jadi, film ini itu dirilis di tahun 2019 yang disutradarai oleh Alwi Suryadi, menceritakan tentang seorang wanita bernama Siti yang mengalami cerita mistis di sekitar Ancol. Ia menjadi saksi dari sebuah kisah tentang seseorang perempuan yang dihantui oleh masa lalunya yang kelam dan terperangkap dalam kutukan. Film ini berfokus pada elemen-elemen yang berhubungan dengan dunia gaib dan teror yang tidak terlihat. Meskipun elemen mistisnya cukup menegangkan, film ini cocok untuk penonton yang mencari pengalaman horor ringan. Si Manis Jembatan Ancol menjadi pilihan meskipun tidak sempurna dalam penyajiannya. Jadi kearifan lokal yang ada di film ini itu, yang pertama legenda cerita rakyat, terus yang kedua kepercayaan masyarakat terhadap hal gaib, terus yang ketiga itu penggambaran kehidupan sosial, dan yang keempat itu budaya. Perkenalkan, nama saya Renanda Endavisa dengan NIM 240211068. Sekarang saya ingin mereview film Pengabdi Setan tahun 2017 yang disutradarai oleh Joko Anwar. Jadi ini film legend banget yang menceritakan tentang keluarga dari seorang penyanyi kondang yang kondisi ekonominya sudah tidak stabil karena jatuh sakit selama 3 tahun kemudian meninggal. Kearifan lokal yang terlihat dalam film Pengabdi Setan yang pertama adalah tradisi dan kepercayaan spiritual yang sangat kental dan masih dipegang erat oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua ada kehadiran tokoh religius. Karakter Ustadz di film menunjukkan peran penting pemuka agama dalam kehidupan masyarakat yang membantu menghadapi masalah spiritual yang dialami oleh keluarga di pedesaan tersebut. Yang terakhir adalah simbolisme bunga melati yang sering dihubungkan dengan hal-hal yang berbau mistis dan arwah, yang sering pula dikaitkan dengan kehadiran roh. Saya Vera Hadatul Aisi, NIM-nya 240211016. Di sini saya membawakan film horor yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam, dirilis pada tahun 2019. Di sini menceritakan Maya yang ingin menelusuri misteri keluarganya ditemani bersama dengan temannya yang bernama Dina. Ia datang ke sebuah desa untuk mencari tahu peninggalan rumah besar keluarganya. Nilai kearifan lokal yang ada di film ini yaitu diceritakan ada seorang pembuat wayang yaitu Ki Saptadi, dan juga ada ibunya Ki Saptadi yang merupakan seorang pembuat wayang dari kulit manusia. Terus juga di desa tersebut juga ada seorang sinden yang terkenal. Perkenalkan, nama saya Luki Firmansyah dengan NIM 240211046. Di sini saya akan menceritakan film yang berjudul Nenek Gayung. Cerita bermula pada sebuah pangkalan ojek sepeda terdapat beberapa pemuda, salah satunya bernama Usep. Saat Usep hendak pulang, dia berpapasan dengan seorang nenek-nenek tua yang membawa gayung. Nenek itu membawa gayung dan meminta tolong kepada Usep untuk mengantarnya ke sebuah kali dan memandikannya di sana. Tetapi Usep menolak karena sudah hendak pulang ke rumah dan Usep menyuruhnya untuk pulang. 7 hari kemudian, cerita beralih kepada karyawan burger yaitu Duta dan Abbas. Lalu Abbas melihat rombongan pengantar jenazah melintas. Lalu kemudian mengatakan kepada Abbas bahwa Usep telah meninggal dikarenakan terkena kutukan nenek gayung. Dia mengatakan bahwa ketika seseorang bertemu dengan nenek gayung, maka ia akan mati dalam kurun waktu 7 hari. Setelah itu cerita berpindah kepada Abbas. Abbas menyuruh kepada Duta untuk mengantarkan burger ke pembeli yang memesan. Di tengah perjalanan dia berpapasan dengan seorang nenek-nenek tua membawa gayung. Ketika itu nenek hendak tertabak oleh mobil, lalu Duta pun langsung menyelamatkannya. Setelah diselamatkan, nenek tersebut menghilang.
Dengan terheran-heran, kemudian Duta pun melanjutkan perjalanannya. Ternyata orang yang memesan burger tersebut adalah Pamela, yaitu pacar dari Duta sendiri. Pada saat itu juga Pamela memutuskan hubungan dengan Duta dikarenakan dia sudah memiliki pacar baru. Duta pun terkejut dan sakit hati. Cerita berpindah ke sebuah jembatan di mana Duta yang sudah terlanjur sakit hati itu memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi kemudian dia diselamatkan oleh seorang perempuan cantik bernama Dewi, yang mana perempuan tersebut adalah nenek gayung yang sedang menjelma. Singkat cerita, mereka pun berpacaran, dengan syarat Duta harus menjemputnya setiap malam di jembatan itu. Beberapa hari kemudian pada saat Duta sedang tertidur, dia bermimpi dimandikan oleh Dewi jelmaan nenek gayung. Saat dia terbangun, tubuhnya sudah terdapat luka-luka yang muncul di badannya. Kemudian Duta pun mengatakan kepada Boim dan Abbas, temannya itu mengatakan bahwa itu adalah tanda kutukan dari nenek gayung, bahwa orang yang bertemu nenek gayung akan mati dalam waktu 7 hari. Duta seketika teringat akan kejadian bertemu dengan nenek-nenek yang diselamatkannya pada waktu itu. Kemudian temannya menyarankan untuk menemui seorang dukun untuk meminta bantuan. Duta pun setuju. Sampainya di rumah dukun itu memberitahu bahwa ada satu cara untuk terbebas dari kutukan nenek gayung. Tapi syaratnya mereka harus mencari jenazah nenek gayung dan memandikannya dikarenakan ia meninggal, jenazahnya tidak sempat dimandikan. Cerita beralih ke rumah pacar Boim dan Abbas. Di situ mereka bertemu dengan Dewi, jelmaan nenek gayung, yang sedang mencari Duta. Kemudian mereka pun ketakutan. Cerita beralih di rumah Duta, pada saat itu ada Pamela yang cekcok dengannya. Kemudian datanglah sok Dewi jelmaan nenek gayung yang mengajaknya pergi. Tak berserang lama, teman-teman Duta pun menjemput Duta di rumahnya. Pamela berkata bahwa Duta pergi bersama seorang wanita yang tak lain itu Dewi. Sementara itu Duta dan Dewi berhenti di gubuk tua, yang gubuk tersebut di depannya terdapat kuburan yang batu nisannya tersebut dari gayung. Kemudian Dewi meminta tolong pada Duta bahwa ia ingin dimandikan olehnya. Duta pun mengiyakan ajakannya. Saat Duta ingin memandikan Dewi, teman-temannya pun datang dan memberitahu bahwa Dewi itu jelmaan dari nenek gayung. Awalnya Duta tidak percaya, tetapi pas menengok ke belakang, Duta terkejut, ternyata Dewi sudah berubah wujud menjadi nenek gayung. Mereka pun ketakutan dan memilih untuk kabur dari gubuk itu. Di tengah perjalanan, Duta memberitahu teman-temannya jika ingin kutukannya lepas, mereka harus memandikan jenazah nenek gayung yang kuburannya terletak di depan gubuk tersebut. Teman-temannya pun setuju. Kemudian mereka menggali gubuk itu, kemudian menggali kuburan si nenek dan mengeluarkannya. Kemudian mereka memandikan jenazah si nenek dengan layak. Dan setelah itu Duta pun terlepas dari kutukan si nenek. Tamat.